Hai teman-teman yang aku kasihi, cie banget ya. Perkenalan dulu nih, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Namaku Christina Natali Permatasari dan aku mahasiswa dari PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Kalian pasti bertanya-tanya nih, mau ngapain nih anak PJJ UPH tiba-tiba bikin podcast begini? Ya, betul sekali, untuk UTS Ilmu Komunikasi Massa kali ini. Sebelumnya terima kasih loh Mem Vio dan juga Miss Deb sudah diberikan UTS yang unik menurut saya. Karena di sini jadinya kita bisa belajar, kita bisa mengeksplor kreativitas kita, siapa tahu ada bakat terpendam jadi podcaster nih. Terus Nat, kamu mau bahas apa sih di podcast kali ini? Jelas aku mau membahas sesuatu yang teman-teman gak pernah bayangkan. Rasanya pas ambil topik ini, aku kayak disuruh Tuhan untuk ngaca ke diri sendiri. Kenapa? Karena aku sendiri belum bisa mengatur aku dengan menjadi produktif dan juga memaksimalkan waktuku dengan bijak. Kenapa tuh Nat? Iya, soalnya di sini aku mau membahas tentang bagaimana caranya kita menggunakan waktu dengan bijak seperti judul yang ada tertera di bawah ini. How to be productive without feeling overwhelmed. Yuk lanjut deh ke isinya. Nah, jadi yang pertama teman-teman, aku pernah baca buku. Ya walaupun sampai sekarang sih sebenarnya belum selesai ya bukunya. Judulnya itu Atomic Habits by James Clear. Sebenarnya buku ini tuh bagus banget dan banyak banget orang rekomendasiin ke aku soal buku ini. Dan aku baru baca setengah tapi menurutku sudah cukup menampar sih ke realitas soal habit-habit yang aku lakukan. Aku kutip dari buku ini yang mengatakan bahwa it doesn't matter how successful or unsuccessful you are right now. What matters is whether your habits are putting you on the path towards success. Yang menurutku di sini cukup powerful ya message dari si Om James Clear ini. Kadang kita terutama ya mahasiswa seperti kita yang ikut PJJ, yang sambil kerja, itu pastinya tetap ingin produktif ya, terutama meski di weekend. Namun kenyataannya pas weekend kita malah rebahan, malah tiduran. Sebenarnya teman-teman itu nggak apa-apa loh buat kita semua, karena itu adalah salah satu self reward hasil dari menangis meraung-raung kita selama hari Senin dan hari Jumat. Bercanda ya teman-teman, tapi bener sih sebenarnya. Karena tubuh dan pikiran kita pun perlu istirahat. Tapi gimana caranya sih supaya kita tetap bisa istirahat, tapi bisa menggunakan waktu dengan bijak, tapi nggak berasa overwhelmed? Coba sini Natali kasih tahu tipsnya yang sebenarnya Nat sendiri juga lagi coba untuk jalankan sih. Semuanya butuh proses, dan proses itu harus dinikmati. Kalau enggak, kamu sendiri yang bakalan kabut loh. Soalnya kalau menurut aku, proses nggak dinikmati itu sama aja kamu buru-buru untuk pengen banget nih lihat hasilnya. Sedangkan yang harus kamu nikmatin itu adalah journey-nya sendiri. Karena dari journey, dari progress tersebut, kamu akan melihat bahwa kamu tuh udah pasti berkembang banget nih selama kamu melewati masa-masa itu gitu. Ini sebenarnya ada kaitannya sih dengan cara memaksimalkan waktu dengan bijak seperti yang Nat udah ambil tadi topik hari ini. Tapi gimana sih Nat caranya tuh supaya kita tuh bisa memaksimalkan waktu dengan bijak, memakai waktu kita dengan bijak. Terutama aku pengen banget nih kasih tips ke temen-temen yang kuliah sambil kerja ya. Karena aku sendiri di sini juga, Nat sendiri di sini juga kuliah sambil kerja. Nah pastinya di weekend itu Nat sebenarnya pengen banget nih ngerjain hal-hal yang produktif, kayak misalkan mungkin ngerjain tugas kuliah, mungkin Nat pengen baca buku lebih, atau Nat pengen ikut kelas ini itu segala macam. Tapi alhasil yang kayak tadi Nat bilang sebelumnya, Nat malah tiduran. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Nah, jadi tuh intinya dari buku Atomic Habits, intinya dari quotes yang Nat tadi ambil dari buku Atomic Habits adalah habit yang kita jalanin sekarang membawa kita nggak sih ke arah yang benar? Sebenarnya tergantung persepsi orang-orang ya teman-teman ya. Sebenarnya menarik sih ini untuk dibahas lebih lanjut lagi. Karena menurut aku sendiri, menurut Nat sendiri, buku Atomic Habits ini itu bisa memberikan kamu insight yang banyak tentang to be productive without feeling overwhelmed. Nah, menurutku nih dari buku ini bener banget, apakah habit yang selama ini kita bangun itu adalah habit yang positif
Apakah habit yang kita selama ini lakukan itu yang bisa membangun kita menjadi produktif, atau malah sebaliknya, atau malah self-destructive? Kalau aku sendiri, Nat sendiri sih masih berusaha untuk membangun habit yang baik ya, habit yang positif. Sebenarnya sudah ada progres kalau dari Nat sendiri. Nah, tapi dulu mentorku di kantor selalu mengajarkan, di kantor yang dulu, Nat punya mentor selalu mengajarkan caranya supaya membangun habit yang baik, yaitu habit yang baik menggunakan waktu dengan baik, dengan cara lakuin dulu aja. Coba dulu aja. Biasanya sih selama 21 hari nanti, lama-lama akan terbiasa. Loh, kok bisa, Nat? Bisa dong, karena kan lama-lama habit yang kita jalanin itu kan akan tertanam di dalam alam bawah sadar kita dengan sendirinya. Dan kayak misalkan kalian nih ya punya habit yang maksudnya pagi-pagi itu, bangun pagi kalian itu memaksimalkan waktunya dengan kurang baik, yaitu dengan main HP dulu, buka yang namanya Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, atau kerjaan. Nah, menurut Nat ini selain membahas habit, ini juga membahas waktu yang dimana kurang maksimal, kurang produktif di situ. Jadinya setelah itu kalian merasa overwhelmed atau terbebani. Yang kalau biasanya kita bangun pagi melek mata itu kita main HP, buka sosial media, better kita yaitu bangun pagi, kita tarik nafas dulu, terus habis itu kita beresin tempat tidur, karena adalah beresin tempat tidur itu membangun habit dan juga memaksimalkan waktu kamu di pagi hari menjadi produktif gitu. Setelah itu apa tuh, Nat? Setelah itu ya jangan langsung main HP dulu, yaitu minum air putih. Minum air putih itu bisa mengeluarkan racun-racun yang berjalan selama kita tidur gitu. Kalau yang Nat pernah baca ya dari Google gitu. Kayak misal, atau beresin kasur, minum air putih, atau bisa yang namanya meditasi dulu. Nah, meditasi itu emang susah banget sih teman-teman, tapi itu bisa membuat kita memaksimalkan waktu dengan sebijak mungkin dan seproduktif mungkin. Karena meditasi itu membawa kita menjadi tenang dan kita jadi nggak overwhelmed gitu. Emang susah sih, tapi menurut Nat lakuin dulu aja. Nah, kalau misalkan caranya supaya produktif tapi nggak overwhelmed gimana tuh? Nah, sini merapat yuk. Kita dengerin tips dari Nat sendiri, yang sebenarnya Nat sendiri lagi mencoba gitu. Kita semua di sini mencoba ya menjadi menggunakan waktu dengan bijak. Nah, caranya biar produktif dan nggak overwhelmed atau terbebani. Karena kadang ada teman-teman yang kayak pengen gini nih, aduh aku pengen bisa kerjaan ini di waktu senggangku, tapi kok rasanya berat banget dan banyak banget ya, karena time management dan work managementnya belum diatur, say. Gimana caranya kita bisa mengatur dengan baik dan jadi nggak berasa kewalahan ya? Yang pertama tuh ya lakuin yang apa yang perlu dilakuin. Maksudnya gimana tuh, Nat? Jadi ya lakuin aja yang perlu kamu lakuin sesuai prioritas. Misalnya kamu ada deadline tugas, ya dikerjain dulu. Tapi deadline-nya jangan semuanya langsung dikerjain, nanti kamu bakalan malah makin overwhelmed. Kamu urutin dulu mana yang harus diselesaikan. Misalkan kamu harus selesaikan komunikasi massa dulu karena tenggat waktunya itu udah sebentar lagi. Oke, kamu selesaiin itu dulu. Setelah itu apa kamu list satu persatu. Jadinya nggak kewalahan gitu. Dan setelah itu dicentang. Aku biasanya sih aku pakai to-do listnya itu aku pakai yang namanya Google Task. Jadi tahu nih mana yang aku perlu kerjakan di waktu tersebut, dan aku juga setelah selesai tinggal dicentang deh. Nah, lalu dikutip dari IDN Times tahun 2022, selain bikin to-do list dan memprioritaskan waktu, kalian harus pahami bahwa waktu itu sangat berharga. Dan juga kalau dari Nat pribadi, segera selesaikanlah sesegera mungkin. Karena jadi terangkat juga beban pikiran untuk menjadi pengennya produktif dan bijak dalam waktu. Tapi jangan lupa menyeimbangkan waktu untuk istirahat juga, kayak misalkan hangout sama teman-teman supaya nggak overwhelmed, terus sama keluarga, atau mungkin scrolling TikTok atau Instagram bolehlah sebentar, tapi ya itu harus dibatasi dengan limit time gitu. Nah, ingat loh closing statement dari Nat,
ingat loh, hari esok belum tentu datang. Tapi sebenarnya closing statement itu sebenarnya nggak 100% benar, nggak 100% salah. Jadi semuanya teman-teman di sini Nat ingin sampaikan kalau menurut buku yang Nat baca dari Atomic Habits, goals are good for setting a direction, but system are the best for making progress. Yang kalau tafsirkan ya, dengan memiliki prioritas to-do list yang terstruktur, maka akan semakin mudah juga kita membentuk sebuah habit yang dapat memaksimalkan waktu kita dengan bijak tanpa ada rasa beban. Nah, teman-teman, semoga tips dan trik ini yang Nat berikan bisa berguna ya bagi kalian. Tenang aja, nikmati prosesnya, pelan-pelan, tarik napas, mengubah habit untuk memaksimalkan waktu dengan baik dan bijak serta produktif tanpa merasa overwhelmed atau terbebani. Terima kasih, God bless.